Setelah pemakaman ibu dan segala macam, aku kembali ke Jakarta untuk tanda tangan kontrak tentang karir. Ternyata zonk. Oh, kontraknya itu? Zonk, nggak ada. Jadi aku nontonnya di pos satpam. Pak, boleh dinyalain nggak Pak? Apa RCTI itu? Tantri nyanyi itu, wah, dalam hati, wah pacarku gitu. Tipe setia ya? Hah? Tipe setia berarti? Wah, gak iso Mas. Menilai diriku setia itu harus orang lain. Oh iya. Tapi untuk hobi? Kayaknya cukup adil. Superman sampai sekarang juga Superman terus gitu ya? Apa aja sih yang tema superhero tuh sangat menyenangkan. Jadi di sosial media itu pasti isiku ya mainan, apa yang bikin aku happy gitu. Kenapa di sosial media aku tegas untuk apa yang bikin aku happy? Bukan kepo dengan semuanya, karena semua berita kan di sosial media nongol. Iya. Gitu kan. Kalau nggak ke filter jadi serba tahu. Bising tuh, ya, bising sekali ya. Bising banget. Sangat bising banget. Jadi tahu segala hal itu juga nggak menyenangkan ternyata. Jadi aku tahu aja udah kalau orang nonton Explore, di sini mainan, film, superhero apa gitu-gitu. Oke. Ini dari obrolan mainan kita akan ngomongin tentang apa ya? Apa ya, Mas? Tapi ini ya, apa namanya? Ini bukan sesi konseling ya Mas ya? Oh, iya, siap. Ya, karena biasanya kalau orang yang lihat kita atau dengerin aku sih terutama biasanya berpikir bahwa ini sesi konseling, sehingga setiap kali aku ngajak ngobrol temen itu, oh ini sesi konseling ini. Bukan, ini obrolan temen ya, obrolan temen. Jadi ada kemungkinan aku juga akan gak setuju dengan apa yang kamu omongkan, atau mungkin nanti di sela-sela pembicaraan aku juga akan tiba-tiba berpendapat gitu. Jadi bukan sesi konseling, ini obrolan temen lah ya. Obrolan temen tuh lebih dari konseling soalnya. Iya, obrolan angkringan ya. Obrolan angkringan itu obrolan merubah tatanan gitu. dunia tuh. Iya. Kalau tadi kan ngomongin ini kan, ngomongin mainan. Iya. Pernah nggak kamu punya momen yang menurutmu momen terpuruk gitu Mas? Momen yang gelap gitu. Harus punya sih Mas. Iya. Apa? Alhamdulillah harus punya sih. Apa yang mungkin kamu mau ceritakan di kesempatan ini? Mungkin kalau momen-momen yang terlalu gelap kan mungkin tidak bisa kamu ceritakan di umum ya. Tapi kalau di kesempatan ini, apa momen yang menurutmu, wah ini jadi turning point atau titik balikmu? Kemarin aku ngelihat di sosial media, Mas Haji ngomong bahwa banyak pelajaran yang lahir dari penderitaan daripada cerita kesuksesan. Dan itu ternyata benar gitu, bahwa kehilangan itu adalah cara Tuhan untuk ayo gitu. Ayo gitu. Bangkit gitu. Ayo apa yang bisa. Nah itu kan kadang momen sisi gelap, paling gelap dalam hidup adalah ketika yang pasti bukan nol sih, keadaan minus ya aku. Jadi ketika ibuku meninggal, ketika aku dibohongin masalah kontrak untuk kerja di Jakarta gitu. Itu bayangin ya, ketika ibuku di rumah sakit, aku mau tanda tangan kontrak dengan seseorang. Aku teleponan sama ibu, bilang ibuku yang sakaratul maut di rumah. Aku memilih untuk aku kemana ya? Apakah harus pulang nemenin ibu? Sedangkan aku besok pagi harus tanda tangan kontrak. Itu tahun berapa Mas? 2009 kalau nggak salah. Ya 2009. Udah di Jakarta berarti? Sudah di Jakarta, udah lagi fight buat di Jakarta gitu. Gitu. Jadi pas ketika itu deal tuh gimana sama bapak dan segala macam. Udah, kakakmu di sini, kamu di sana aja. Kamu tanda tangan kontrak karena ini akan merubah kehidupan keluarga kita. Udah, ini jadi kita kerjasama. Oh gitu, ya. Oh, ibu di Jawa Timur. Di Jawa Timur, di Madiun. Waktu itu sakaratul maut ibu. Ternyata besoknya ibu meninggal.
dan dirimu di sini. Iya di sini. Karena itu mau Iya. kontrak gitu ya. Akhirnya aku pulang setelah pemakaman ibu dan segala macam, aku kembali ke Jakarta untuk tanda tangan kontrak tentang karir. Ternyata zonk. Oh, kontraknya itu Zonk, nggak ada. Nggak, maksudnya hanya omong-omongan doang, hanya omong kosong mungkin ya. janji palsu gitu ya. Iya. Kayak ketipu gitu kayak. Itulah anak daerah yang pergi ke Jakarta untuk Iya. banyak harapan, Iya. banyak ini. Saya Iya. mungkin terlalu, ya namanya anak polos ya untuk ke Jakarta gitu. Banyak orang, saya nggak punya privilege apa-apa, jadi saya ngerasa bahwa ya udahlah jalannya cuman ini. Nah itu saya tekunin terus ke situ. Jadi dibohongin orang ya lurus, dibohongin ini karena tidak ada pilihan. Iya. Ketika itu jebret ternyata meninggal ibu. Oke. Pasti sampai sekarang pun ada pertanyaan. Kalau suruh mengulang waktu gitu, Iya. lu gimana? Apakah Iya. kamu mau balik lagi untuk mau banyak lagi ngobrol sama ibumu untuk minta maaf atau nggak bisa gitu? Merubah 1 detik di masa lalu kita juga nggak ngobrol sekarang. Benar. Selalu tidak ada kabar baru dari masa lalu. Iya kan? Sulit gitu. Iya. Yang terjadi ya pasti terjadi kan. Iya. Tidak ada yang tidak ada pertemuan yang kebetulan. Iya. Bahkan di hari ini, di detik ini, bahkan saya ngomong ini, mungkin ada yang dengerin 1-2 orang aja gitu. Gitu. Jadi semua orang pasti akan ngerasa bahwa punya penyesalan gitu, akan punya harusnya aku begini, harusnya. Seandainya Kudune ya ya. udah. Seandainya dulu balik gitu kan, karena di sini Iya. ternyata tapi janji palsu. Tapi ya dari situ saya berlatih untuk punya titik kesadaran bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya ternyata. Ada hal di luar itu ya gitu. Ya itu tadi bukan mengamini penderitaan ya, tapi lewat penderitaan saya jadi paham bahwa adalah cara yang efektif untuk merubah seseorang. Lewat penderitaan adalah cara efektif untuk mengubah seseorang. Iya. Iya. Gitu. Kalau kita kasih tahu tentang sukses apa, motivator apa, lewat mungkin. Iya. Tapi ketika lagi sakit, ketika lagi patah hati lah contohnya, patah hati sama siapalah gitu. Nangis tuh. Tapi semakin hari kita nggak sadar loh, ternyata semakin hari semakin kuat ya ternyata. Iya. Loro hati itu gitu. Iya. Meskipun ambiar ya. Meskipun ambiar gitu. Iya. Kalau enggak ada kecewa dalam hidup ini, ya nggak latihan. Iya. Gitu. Apalagi aku punya anak yang ngerti bahwa aku akan melindungi anakku untuk tidak boleh kecewa. Semakin melindungi dia untuk tidak kecewa, dia akan semakin kecewa. Yeah. Biarin dia nangis, biarin dia kecewa gitu. Dan aku sangat bersyukur mengalami banyak kekecewaan gitu. Oke, aku ajak untuk kembali ke tadi Mas. Sebagai anak daerah kan, lalu ke Jakarta. Aku juga ngalamin soalnya kan. Aku juga anak daerah yang ke Jakarta. Lalu ketika ada pihak atau ada orang atau ada sebuah momen yang nawarin kelihatan ini menarik gitu. Meskipun mungkin nggak menarik banget, tapi ada cahaya sedikit, lalu kan kita kayak girang banget kan, ya kan, kayak kita girang banget ya. Dan kita tidak membuka mata kita bahwa itu ada kemungkinan ada ditipu atau mungkin song tadi. Nah, apa yang bikin kamu bangkit Mas? Maksudnya di momen itu tadi ya, kan kamu ternyata song mengalami kontra itu song, terus apa yang membuat kamu kok mau-maunya gitu istilahnya, kok mau-maunya sampai sekarang meneruskan perjalanan musikmu itu? Apa yang bikin kamu bangkit? Karena kekecewaan itu ternyata melatih diri untuk mendengarkan, bukan di sini sih, tapi mendengarkan di sini ternyata. Gitu. Saya harus bisa banyak membedakan antara suara yang di sini dan suara di sini. Nggak ngerti saya, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang apa, tapi ya suara di sini tuh nuntun untuk, apalagi orang-orang yang tidak punya pilihan ya. Kita bisa ngomong tentang hidup ini. Tapi untuk orang-orang yang tidak punya pilihan dan saya mengalami, ya wis jalan aja gitu. Ternyata memang harus ditempa begitu. Apa yang membuat saya bangkit itu memang banyak banget ya. Ada rasa gini nggak? Pernah ngerasa, wes lah, mandek gue lah, berhenti aja lah untuk tidak melanjutkan perjuangan gitu. Ada momen-momen seperti itu. Saya aja dari proses berdoa aja macam-macam. Pertama banyak minta. Kedua banyak cerita. Ketiga
sekarang saya bisa untuk banyak terima kasih. Hmm. Gitu. Dan di momen untuk melalui 3 tahap itu ternyata sulit untuk buat saya pribadi gitu. Yeah. Tahap saya berdoa tuh sekarang banyak terima kasih dulu. Ibarat tuan rumah tuh saya mau terima kasih dulu. Gitu. Kan ada tuh orang bilang kalau kamu banyak terima kasih nanti nggak minta pun dikasih. Gitu. Saya lebih banyak terima kasih dulu dan itu saya terapkan untuk saya terima kasih dulu. Yeah. Itu di momen itu. Jadi dan itulah yang bikin kamu bangkit ketika terpuruk, bangkit ya dengan ada momen-momen kasih spiritual itu ya, yang memang saya ceritakan di buku itu yang Yeah. di buku Pelabuhan Terakhir gitu. Itu dia. Saya kan teman-teman kan tahu ada beberapa teman-teman yang memang ngikutin perjuangan. Itu ngomong, "Ndak, bikin buku dong, Ndak. Ceritamu itu ini." Saya malah merasa kecil gitu. Enggak, aku sopo gitu. Buat apa gini-gini. Tapi ketika istri ngomong, "Ini ada manfaatnya loh kamu berbagi. Mungkin 1-2 orang bisa ini." Dari situ saya langsung, "Oh iya ya." Saya pengen musibah apa yang dialami seseorang itu mungkin jadi anugerah buat orang lain. Yeah. Gitu. Kan ada beberapa orang yang terjatuh dari jurang tuh sakit loh. Terus nggak semua orang juga nyoba kan gitu kan. Gitu. Dari orang lain. Nah dari situ saya berangkat untuk saya coba nulis deh. Gitu. Mas Haji kan juga bilang bahwa menulis itu kan juga untuk ingat-ingat kan. Nah karena saking gelap, menengok ke dalam ya. Saking gelapnya itu Mas. Saya nulis tuh panjang. Tiba-tiba pas nulis di tengah-tengah di berapa tuh saya nangis Mas. Kejer nangis. Loh, kok gelap banget ya? Saya berhenti nulis 6 bulan kalau nggak salah. Nggak sanggup aku. Oh makanya proyek buku Pelabuhan Terakhir itu cukup lama kelihatannya. Cukup lama karena ya. berhentinya yang lama. Ya ada momen-momen yang nggak bisa. Saya langsung ini saya kubur loh. Enggak gitu. Saya kubur gitu. Terus karena berangkat bahwa tadi niat. Jadi tadi itu apa yang bikin momenmu bangkit itu menjawab pertanyaan itu karena semua itu tergantung niat ternyata Mas. Dulu saat itu saya niatnya adalah aku pengen jadi artis gitu. Aku pengen terkenal, pengen ini. Ketika itu dikasih ujian terus. Niat saya ganti. Oke, aku tak bertahan hidup aja. Gini. Belum dijawab juga. Akhirnya saya ganti niat lagi. Niatnya adalah nggak apa-apa deh aku untuk misi adalah ada beberapa yang aku harus menyelamatkan keluargaku, keuangan keluargaku, ngangkat derajat keluargaku dengan segala permasalahannya. Ketika niat itu murni, dikasih. Loh kok baru dikasih ya? Ternyata, jadi kalau dengan penderitaan dijawab, penderitaan dijawab, itu seakan-akan tuh, oh iya ya Tuhan tuh begitu deket ya dengan kita. Itu cuman kadang lu aja nggak pernah denger gitu. Dan itulah yang bikin kamu terus bangkit. Oh iya ya. Aku jadi tahu gitu. Makanya sekarang kalau ada masalah dan segala macam kita harus lebih peka untuk ngelihat kejadiannya. Ini apa nih maksudnya? Ini apa untuk nggak buru-buru itu. Jadi itu menjawab langsung ke tadi niat. Begitu aku niat untuk aku harus nyelamatin keluargaku. Aku harus untuk bertahan hidup, aku harus ini. Itu niat itu dilancarkan. Ada juga cerita tentang niat itu temanku juga di bidang musik gitu ya, karyanya di musik. Dulu di awal dia niatnya itu kepengen jadi artis, kepengen terkenal gitu. Terus setiap momen yang tidak sesuai dengan niat dia judge sebagai kegagalan. Padahal meskipun dia itu sebenarnya juga konser sana sini, main musik sana sini gitu, tapi karena niatnya itu menjadi artis, dia standarnya itu gitu. Sehingga segala sesuatu yang tidak memenuhi standar itu dianggap kegagalan. Terus belajar dari situ, dia terus akhirnya niatku itu ternyata sebatas ya asik aja bermain musik gitu. Itu enjoy the process dalam bermain musik itu. Sehingga terus malah setiap momen gak harus penuh dengan riuh tepuk tangan sih, tapi itu dia jadi kayak bisa enjoy the momennya gitu. Jadi pas menjawab pertanyaan kapan dikasih? Ya ketika kamu siap. Ternyata mungkin aku waktu dulu dikasih dari awal aku nggak siap. Ketika kenapa dikasihnya baru itu Kak? Karena aku udah siap. Gitu. Nah momen apa yang bikin kamu merasa jalan hidupku itu ya musik ini gitu? Kan
tidak mudah kan, maksudnya Jelas. memilih untuk Jelas. oke, ini jalan hidupku adalah musik. Ya. Ada satu momen yang bikin kamu gitu nggak, atau ya wis melaku wae gitu, atau ngalir wae, kalau dirimu seperti apa? Lewat musik ya. Momen apa yang Musik bikin itu kamu ajaib ya, Mas, ya? musik gitu? Kata-kata itu kan doa ya. Kata-kata itu doa. Kata-kata itu kan energi yang luar biasa ya. Coba aja kalau kita ngobrol sama orang yang berpositif, teman positif, bukan artinya positif tuh quotes terus, enggak. Maksudnya pembawaan yang bercanda apa gitu. Kok rasanya nyaman terus ya. Tapi ada orang yang kok nggak enak ya mau ngobrol, kok kita udah defense duluan. Kok niatnya nggak ini ya. Itu energinya dan kerasa. Saya meyakini bahwa kata-kata itu, kata-kata, musik dan segala macam itu sumber energi. Gitu. Lewat musik tuh saya ngerasa bahwa apa ya, saya nggak munafik, nggak mau cerita tentang banyak orang yang berubah karena musik saya apa enggak. 1-2 orang yang dia happy, itu saya seneng banget. Saya ngerasa bahwa saya terbiasa untuk dari kecil memang sering lawak, ditanggap lah gitu. Nah memang ada kesenangan untuk menghibur memang dari dulu. Bakat terpendam yang lawak ya. Karena banyak orang yang kelihatannya kan taunya kan musisi dan post-post di Instagram kan lucu-lucu ya, bikin kocak lah gitu, bikin ketawa gitu. Tapi ternyata mungkin dari tadi sampai sekarang ternyata jawabannya ada jeru juga ya, dalam juga ya. Banyak yang bilang bahwa pelawak itu kok gak lucu terus ya. Padahal pelawak itu kan kelucuannya dipikirkan kadang. Pemikir berat kadang. Gitu kan. Malah kadang dia keinginannya keras apa gitu. Karena yang gak setiap saat ngelucu gitu. Di rumah juga pemain sirkus gak langsung koprol gitu, enggak juga, enggak salto bener, gitu. Enggak terus sebagai musisi vokalis juga enggak terus setiap saat nyanyi terus. Wah enak ya Mbak Tantri sama Mas Sarda di rumah, wah kayak penyanyi India ini piring apa nyanyi semua di dapur. Waduh, enggak. Bangun tidur, bangunin pasangannya nyanyi, enggak juga ya kan? Enggak. Itu tadi pertanyaan itu Mas. Momen apa yang bikin kamu seneng sama musik? Bahkan kayak begini Mas. Ini kita kan kehidupan di sosmed ini sangat berubah tatanan dunia ya. Saya bilang sosmed itu walaupun anak daerah apa belum tentu itu. Gitu. Saya di daerah terpelosok juga orang nggak sosmed semuanya. Ada momen ini cerita, ada suatu artikel tuh ngomong gini. Tiba-tiba saya scroll, tiba-tiba muncul yang ngetekin aku kok banyak banget. Itu ngomong begini. Musisi, penyanyi dan seniman yang namanya sudah tenggelam dan tidak terdengar lagi. Itu nomor berapa gitu muncul bandku. Itu akunnya centang biru segala macam. Awal kali saya marah Mas. Wah gak bisa nih, tak buktiin. Ambil handphoneku, tak balesin kan. Habis itu aku ketawa, tak hapus, tak taruh. Begitu tak taruh, aku nggak fokus ke sana. Saat itu aku tuh lagi tour, lagi capek banget, lagi nggak ketemu anak, padahal lagi manggung segala macem, lagi alhamdulillah bisa membayar sekolah anak, bisa membayar ART di rumah, bisa membayar ini itu gitu, tanpa apa yang dibutuhkan dari pengakuan, capek banget. Terus dari situ nggak tak balesin, energiku tak simpen untuk oh ternyata aku udah di tahap hidup ini ya, untuk tidak selalu menyanggah mau ini buru-buru itu. Gitu. Dari pertandingan ring tinju itu, ternyata paling enak itu bukan jadi pemain tinjunya, paling enak itu jadi penonton ternyata. Tinju bonyok gitu, jadi penonton tuh tinggal tepuk tangan aja. Karena termasuk menyikapi keributan netizen maksudnya karena kita jadi penonton aja gitu. Karena ternyata ada quotes bilang kalau kamu bahagia aja. Kalau kamu lagi cinta dengan seorang, cinta aja. Jangan kamu terlalu sering untuk kamu share dan beritahu semua orang, karena beberapa orang bisa merusak kebahagiaanmu. Karena orang mungkin nggak suka kalau ada orang lain yang bahagia. Jadi ada di tahap
orang nilai apa dan segala macam. Nah, itu yang menakutkan dari sosmed kan, Mas. Yeah. Tentang validasi, tentang pengakuan, tentang membuktikan sesuatu ke orang lain dan segala macam. Kesuksesannya orang lain berarti kegagalanku dong. Yeah. Makanya kan saya ubah bahwa kesuksesan orang lain itu iso nular. Ya, menular itu. Menular. Kebahagiaan menular. Ya. Guyonanku itu bisa menular, bikin orang ketawa gitu. Niatnya itu tadi gitu. Ya. Makanya semua postinganku kan random kalau lagi pas cerita tentang orang banyak meninggal ya cerita tentang meninggal. Gak ada Instagramable untuk ngatur semenarik mungkin untuk semakin tak toto itu sosmedku semakin palsu dan semakin overthinking kitanya ya. Jadi, semakin insecure nulis, ya. Yang penting satu niatnya tidak untuk menyakiti. Mau cerita dan dari situ ternyata kolam-kolam itu ternyata ya ada gitu. Dan Tuhan itu kadang maha bercanda ya sih memang. Gimana tuh? Ketika pengen minta aku harus melihat chart artis nomor ini, aku gak mau kalah lagu, aku harus promo gini, nggak dikasih. Begitu aku ya udahlah, melipir aku, nggak apa-apalah. Rezekiku sudah ada, kok manggungnya sudah ada, ini sudah ada, lagu berapa ratus ribu orang yang nonton ya itu orang udah alhamdulillah gitu, nggak harus. Tapi begitu aku bikin konten sendiri, tiba-tiba 13 juta yang nonton, benar. Tiba-tiba aku bikin apa, loh kok viral. Terus tiba-tiba langsung dibagi, ini mau naik nih, Spotify-nya naik dari bulan ini ke ini, langsung tiba-tiba streamnya 1 juta, kaget gitu. Wah Tuhan tuh maha bercanda banget ya, nggak minta dikasih. Ketika pas lagi ngoyo banget, malah enggak. Kenapa? Karena ternyata berusaha untuk jadi juara 1 tuh melelahkan. Kan bukan pertandingan tapi perjalanan. Jadi, kalau aku bayangin seperti senar gitar ya, semakin stemnya semakin kenceng malah jadi rawan putus. Wah, capek, sepaneng ya. Capek banget. Jadi diriku sambil minum boleh? Oh iya, monggo Mas. Ini kita ngobrolnya nggak formal banget, maksudnya nggak kaku. Jadi karena momen-momen tadi kamu memilih untuk berarti musik jalanku gitu kan? Musik jalanku. Karena dengan musik aku bisa sensitif banget ngerasain kepekaan itu. Aku lebih peka banget. Oke. Apa yang selama ini udah kamu perjuangkan, kamu lakukan di jalan musik itu gitu? Karena kamu sudah memilih oke, jalan hidupku adalah musik gitu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk pilihan hidupmu itu gitu? Perjuangan apa di musik itu sampai sekarang gitu, maksudnya kamu udah memilih oke, jalan hidupku adalah musik kan. Lalu apa saja yang sudah kamu lakukan untuk memperjuangkan pilihan hidupmu itu gitu? Apa yang sudah aku lakuin ya? Karena mungkin kecintaanku jadi aku nggak ngitung. Itu kalau tak hitungin aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Kayaknya perhitungan aku. Iya. Tapi bener. Mungkin aku nggak kerasa. Hidup itu kan tahu-tahu sendiri anak aku. Tahu-tahu aku sudah usia ini. Cerita tentang komik. Ingat nggak kemarin kita usia segini? Tahu-tahu udah gede. Tahu-tahu udah ini. Nah, hidup yang tahu-tahu itu ternyata kita begitu banyak mengalami. Saya nggak berani nyebut keikhlasan ya, kerelaan untuk yang kita lewatin ini udah panjang gitu. Jadi apa yang mungkin sudah aku lakuin tentang musik ya mungkin kecintaan yang udah aku lakuin sampai sejauh ini adalah ya iso ninggal anak ya tetap ada usaha-usaha itu tapi tidak pernah ngitung aku. Tapi kalau daya juangmu di keluarga Mas kan mungkin belum ke keluarga sih, hubungan percintaanmu dengan Mbak Tantri ya ada LDR ada apa cerita perjuanganmu yang paling menurutmu ini ya berkesan banget pada waktu pacaran mungkin ya? Bukan cuman bola doang, ada tendangan jarak jauh ya, pacaran juga ada ya. Long distance relationship ya, karena kan mungkin banyak yang mengalami ya LDR itu ternyata ya berakhirnya sudahan gitu, nggak, makanya bahkan ada yang ngomong lah kalau LDR mending udahan daripada capek gitu. Tapi dirimu kan membuktikan bisa langgeng gitu sampai sekarang. Apa perjuangan apa yang berkesan banget? Saat Tantri udah jadi rockstar banget ya. Aku tuh masih gembel. Pernah ada di momen itu kok ya? Oh iya, momen itu malah. Momen Tantri udah kan Tantri waktu itu ketemu di Madiun itu dia jadi guest star. Nah, dirimu? Aku tuh band opening. Oh, di Madiun, maksudnya band lokal. Itu, iya.
Jadi band openingnya, ketemu di radio. Pertama kali ketemu Iya. sama Tantri itu. Aku pengen jalan-jalan di Madiun. Ayo gitu. Saya punyanya motor gitu. Terus ketawa. Orang, jangan bilang motor. Lah punya aku iki kok. Kenapa sih gitu. Gitu. Itu PDKT dulu itu ya. PDKT itu. Terus ya nggak munafik pasti. Saya tertarik dengan dia. Ada orang nanya kan, oh berarti lu saat itu mencintai Tantri seorang artis. Lu terus apa salahnya? Iya, iya. Memang kenyataannya Oh dia, iya, dia artis kok, gitu. musisi besar Tapi gitu kan sebuah proses itu dekat, sayang, Iya. cinta, Iya. kerelaan tadi. Iya. Dan kamu gak ada rasa minder Mas? Maksudnya kan anak daerah gitu. Ada lah pasti. Anak Madiun gitu Pasti kan. ada dong. Setelah deket justru minder. Pas apal PDKT malah enggak. Oh, gaspol ya, gitu lah gitu. ya kan dulu. Dia rockstar gitu. Terus berarti kan Tantri balik Jakarta. Balik Jakarta Kamu cuma stay ketemu di sehari Madiun? itu di Madiun. Cuma ketemu sehari itu. Sehari itu. Terus ke balik Jakarta dirimu di Madiun. Iya, selama PDKT-mu piye, Mas? 3 bulan itu kita nggak ketemu. 2 bulan kalau nggak salah itu lewat telepon gitu. 2 bulan itu akhirnya pacaran. Teleponnya bingung pakai kita. koin Mas Yan? Hah? Teleponnya pakai koin pakai. Wartel makanya. Enggak lah. Oh udah Udah handphone, gitu. Gede handphone. Tapi poliponik kayak Power Rangers. Jadi dia udah rockstar. Aku masih sangat gembel. Nah dari situ kok ini orang kok mau sih sama aku. Ya itu malah minder aku. Berarti dirimu memang ini ya, apa ada persistensi atau nekat yang besar gitu ya? Ada atau yang nanti bilang, dulu sebenarnya nggak ada nekat yang sebesar itu ya wes lah gitu. Ada yang bilang gini katanya. Ada saat manusia itu jadi bodoh sekali. Saat jatuh cinta. Ya itu ya. Ada nanti saatmu nak gitu. Jadi bodoh banget. Nah gitu. Saat Nggak nanti kamu jatuh cinta. Nggak mempertimbangkan mau orang dan tua itu yang ngasih tahu mau nggak bisa. Ya itu ketika jatuh cinta ya itu diperjuangkan gitu. Nggak ada ceritanya orang masuk angin kalau hujan apa diterjang gitu. Tapi kan dari situ saya menemukan hal lain. Kenapa dia saat udah rockstar kok hari ini tulus gitu. Saat itu dia lagi manggung dielu-elukan di apa segala macam. Tapi orang nggak tahu kalau dia di belakang capek. Dia nangis. Dia radang mau operasi harus nyanyi. Ketika dia pengen, aduh aku pengen nangis, tapi tiba-tiba disuruh ketawa, hai gitu. Aku bilang sama dia, kalau kamu happy, kamu sana sama teman-temanmu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu lagi sedih, wajib ke aku bilang. Tuh. Karena aku merasakan penderitaan itu menemani dia gitu. Jadi saat aku sedih itu ngerasa bahwa sefrekuensi aku kayak, aku ini nelongso loh hidup. Jadi jangan sampai orang ikut nelongso segini gitu. Aku ikut prihatin gitu, kasihan gitu. Saya mau golek apa gitu waktu itu. Tapi karena dia niat yang bahwa begini, ya itu alhamdulillah ya berlabuh juga dan ketemu jalannya. Jadi jodoh tuh nemuin jalannya sendiri, Mas. Iya. Dengan cara yang jorok. Maksudnya? Ya jodoh kan sepersekian detik ketemu, apa nggak ngerti udah. Iya. Ya, ketemu. Apa yang bikin kamu yakin bahwa oke, ini aku akan terus memperjuangkan dengan Tantri gitu? Saat itu aku masih berjuang di Jakarta ya Mas ya. Berjuang di Jakarta terus uangku habis Mas. Duitku entek cuman buat naik taksi terus naik kereta ekonomi dari Senen ke Madiun. Pulang lagi aku. Zong nih gitu. Tiba-tiba di jalan dibawain donat apa gitu, kalau nggak salah donat. Tiba-tiba di saku tuh pas ngambil headset, tuh kok ada duit. Loh duitnya sopo ini kata. Aku yakin ada yang masukin nih. Aku telepon, ini kamu ya? Enggak. Itu satu. Kemudian romantis itu ya. Kemudian pas ayo makan sama teman-temanku. Enggak, ayo udahlah aku sendiri. Karena aku tahu laki-laki nggak punya uang. Duit dari mana neraktir teman-temannya, izin lah aku kalau nggak bayarin teman-temannya. Sedangkan resto di Jakarta aja air putih aja berapa gitu kan. Aduh gimana. Tiba-tiba udah selesai, ini Arda teman kenalin pacarku gini. Tiba-tiba dia dompetnya diambil. Terus dia bilang, kamu bayarin ya. Wah dari situ aku kayak nelangsa gitu. Nelangsa aku dari situ kayak, ini perempuan tidak pengen harga diri laki-laki itu kan vital, nggak pengen terluka. Dari situ saya udah punya daya juang untuk
Ya ini Oke. ini Ini memang biasanya saya bisa nebak perempuan tuh 5 menit kemudian karakternya begini. ya, Begini. Tapi ini nggak ketebak. karena momen itu terus kamu yakin ini Tantri Banyak memang, sih momen yang lain, ya. banyak banget. Itu hanya sebagian kecil ya. Sebagian Dan kecil. dari pengalaman itulah terus kamu nulis buku Pelabuhan Terakhir itu kan ya. Iya. Aku sempat ingat, ini. aku ingat. Ini lucu nih. Jadi dia main di TV, nonton di RCTI. Oh iya gitu. Waktu itu aku ngekos di Percetakan Negara Percetakan Negara itu mana? di Senen. Senen. Itu kosnya 3x3. Cuma naik kasur. TV nggak ada. Dan aku nggak cerita kalau nggak ada TV. Jadi aku nontonnya di pos satpam. Pak, boleh dinyalain nggak Pak? Apa RCTI itu? Tantri nyanyi itu. Dalam hati, wah pacarku ini gitu. Wah, ngomong bangga. sama Pak Satpam. Pak Satpam, enggak lah. Pacarku Pak. Enggak. Karena pakai sendal swallow gitu dia. Oh, edan kamu Mas gitu. Habis itu kamu nonton? Iya nonton kok berisik banget. Ya aku di pinggir jalan gitu. Oh, kamu ini ya dia nebak ya. Kamu nggak punya TV ya? Ini. Aku dia jemput masuk gang itu. Habis pulang konser tuh jemput. Pak Satpamin domblong. Loh kok Mbak Tanti sendiri cari gembel lagi. Terus kita dari situ terus makan tuh bakmi 99, inget tuh di tempat kita makan gitu. Ya aku bilang aku udah makan kenyang padahal aku lapar Mas. Tapi aku mampu bayarin dia untuk satu itu sama bakmi. Dia tahu tapi aku kenyang juga, berdoa yuk gitu. Dari situ kok kok makan berdoa. Aku nelangsa dari situ, aku doa untuk ya Allah kasih aku kemampuan untuk membahagiakan seseorang gitu. Ya, dan itu salah satu cerita yang kamu tulis di buku Pelabuhan Terakhir itu ya. Dan aku ini apa namanya baca judulnya Pelabuhan Terakhir gitu kan. Terus aku pikiran komediku Mas, kok pelabuhan ya? Kok nggak terminal terakhir atau stasiun? Ya, karena berlabuh kan hatinya ya. Aku nggak tahu. Loh, judul Pelabuhan Terakhir itu? Iya, saat itu aku bikin lagunya aja. Iya. Judul lagu yang aku ciptain ketika. Iya, yang duet kan kalau nggak salah ya. Awalnya enggak, itu kan buat ulang tahun. Gitu. Aku ngasih apa ya, tak kasih cincin nanti nggak punya duit aku terus dibuang kalau putus gini. Wah aku kasih sih sesuatu yang memorable deh. Aku bikinin lagu judulnya Pelabuhan Terakhir gitu. Pas dia dengerin dia langsung kayak merepes gitu kan. Terus dia ngomong nanti kalau kita nikah kita duet ya gitu. Gitu. Dari situ. Iya. Dan proses kreatifnya seperti yang udah kamu ceritain tadi ya, cukup panjang proses kreatif untuk menulis buku itu. Benar ya? Panjang Mas. Sampai apa namanya mengalami momen yang berhenti juga ya. Berhenti ya. Nggak sanggup karena ngorek masa lalu tuh kayak aduh kok gini ya padahal tuh masa lalu kan seakan-akan kita hidup di sana padahal enggak apa yang disebut kalau apa dari bahasa psikologi apa kalau ya trauma mungkin ya karena masa lalu itu khawatir tentang takut masa lalu itu trauma tapi khawatir masa depan itu juga ini menakutkan ya. Iya. Terakhir ini Mas, pertanyaan dari aku terkait dengan daya juang, terus daya juang di musik dan daya juangmu. Aku minum lagi ya Mas. Ya monggo. Daya juangmu di berelasi dengan Mbak Tantri. Sekarang kan sudah ada 2 anak ini, ya kan? Bagaimana kamu menularkan daya juangmu itu ke anak? Atau ya wis lah gitu ngalir aja gitu, nggak ada upaya untuk menularkan daya juang itu ke anak? Atau seperti apa kamu berinteraksi dengan anak-anakmu? Gitu? Sialnya, bukan sialnya bahasa tanda kutipnya. Sialnya kita punya anak cenger. Dokter tuh nggak ngasih buku tutorial. Pak, buku tutorialnya kalau anak nangis diginiin Pak. Kalau ini nggak ada manual book ya Pak. Gitu. Beda kayak beli handphone ya. Beli handphone ada itunya kan, ada buku ini ya. Dengerin sana, dengerin sini, kadang cocok enggak atau enggak. Bingung terus. Ya anakmu adalah anakmu gitu. Ketika orang tua kita ngomong dulu bahwa orang tua kita itu dulu enggak punya parenting apa segala macam, tapi berhasil juga kok ngedidik kita. Dengan caranya sendiri tanpa tutorial. Gitu. Jadi saya juga menerapkan bahwa orang tua banyak kurangnya ya enggak apa-apa banyak kurangnya. Itu enggak masalah gitu. Apa momen apa yang kamu anak sama membesarkan anak beda ya. Membesarkan kasih aja gelondongan makan tidur sana nonton YouTube sana udah nanti gede. Pasti gedenya. Kalau mendidik itu kan beda. Aku tanya apa aja dia jawabnya apa sekarang. Gitu. Jadi gimana kamu berinteraksi dengan kedua anakmu gimana? Cukup adil adalah dengan kedekatan sih.
dengan rasa sayang itu cukup adil itu yang aku terapin. Bahkan kita berkonflik sama anak sampai anakku tuh sempet tiba-tiba ngamuk. Padahal usia dia sudah bukan usia tantrum. Minta mainan. Enggak. Oh. Dia marah dan sangat menakutkan. Dan saat itu aku takut karena aku melihat diriku di situ. Aduh jangan sampai gitu. Dia tanda kutip sakit atau apa gitu. Kasihan banget. Aku langsung kayak aku harus ngelakuin apapun gitu. Gitu. Ternyata dari momen tahun lalu itu, dari momen Oktober, November kan sempat mertua sakit ya. Jadi di rumah itu kita tuh cuma ganti koper ini, terus benar badan kita di rumah tapi pikiran nggak di rumah. Pikirannya nggak di situ. Ngobrol itu nggak ngobrol untuk jawab ya ini gitu. Nggak ada ikatan emosi. Nah sedangkan dia tumbuh jadi anak itu butuh asupan makan. Aku tuh butuh aku butuh panda, butuh bunda gitu. Tapi dia belum bisa ngungkapin. Dia belum bisa ngungkapin itu. Sampai wah gimana ini ya. Dia sampai marah, gemeter badannya Mas. Dan itu baru aku mau menangis. Wah dia gemeter karena nangis. Gitu. Aku langsung peluk dia itu. Dia marah. Aku latih untuk ngobrol. Dia belum bisa ngobrol. Bayangin gak anak umur 6 tahun loh. Iya. Karena ternyata dia sering kompensasi atas ketidakhadiranku dan istri di situ. Karena kesibukan tadi ya sibuk ya, ini kan kita bagi waktu itu kan pas zaman Covid dan segala macam itu kan pikiran kita banyak ya. Ngurus mertua, ngurus ini, ngurus kerjaan gitu. Walaupun mereka belum tahu bahwa ini kerja ini buat lu gitu. Tapi nggak bisa, keseimbangan tadi. Seorang sahabatku ngomong katanya, istirahat itu bagian dari pekerja, kata Mas Haji. Itu nampar aku berkali-kali bahwa iya. Istirahat tuh bagian dari bekerja gitu. Lalu aku monster robot gimana sih? Robocop gimana? Nggak bisa gitu. Aku minta libur. Untuk ini menjaga kedekatan dengan anak gitu ya. Kenapa? Akhirnya ngobrol Mas deket terus aku akhirnya belajar untuk ngasih dia kertas untuk dia nulis apapun itu ditulis. Panda aku tuh kangen, panda aku tuh kesel, panda aku tuh gini, aku tuh sayang, aku tuh pengen ini gitu. Kertas itu kita bakar bareng-bareng. Bye kesedihan, kita latih untuk itu. Jadi ngasih dia ruang untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan emosinya, divalidasi emosinya. Dan itu adalah bagian dari ini ya Mas ya. Ngasih kasih sayang ke dia ya. Dan sekarang ini ya menjaga kedekatan dengan ngasih cinta kasih sayang ke dia supaya dia punya daya juang ya. Karena daya juang tumbuh karena kasih sayang bukan? Kasih sayang itu bahan bakarnya bandel banget sih emang. Iya, nggak akan pernah. Bahan bakar yang pernah habis, bandel banget. Jadi ya balas dendam terbaik itu ya memaafkan. Baik. Balas dendam terbaik adalah memaafkan. Karena memaafkan itu adalah kasih sayang itu tadi ya. Bukan meminta maaf tuh bukan buat dia, tapi ternyata buat diri sendiri ternyata ya. Matur nuwun Mas Ada. Terima kasih. Gak kerasa. Terima kasih. Apa yang udah nerocos. Ini udah hari Kamis sih Mas. Masa Mas? Perbedaan waktu ternyata di podcastnya. Terima kasih. Multiverse kayaknya. Terima kasih Mas Ada. Terlalu serius ya. Udah ini berkenan meluangkan waktunya buat ngobrol di podcast Pulinan Selaras ini ya. Dan juga buat teman-teman, semoga obrolan ini bisa membantumu memulihkan batin. Oh itu ya kameranya. Semoga obrolan saya sama Arda ini bisa memberimu inspirasi dan bisa membantumu dalam proses memulihkan batin ya. Amin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Amin. Ya, semoga ada manfaat. Terus mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya. Enggak ada salah-salah, pokoknya cerita aja. Terima kasih. Semoga manfaat buat siapapun yang berjuang hari ini. Ya, matur nuwun Mas. Mas, matur nuwun sangat. Terus manfaat